Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam banyak ayat bahkan hadis, Allah menyuruh manusia agar berbakti sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita bisa melihat di dalam surat Luqman yang disebutkan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur li wali walidaik. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnim wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayk. Dalam ayat tersebut dijelaskan, wallahu a'lam bimuradi, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia agar berbakti, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua adalah merupakan sabab adanya hadirnya kita. Ayah kita yang telah berjuang keras, memeras keringat, membanting tulang untuk merawat kita dari semenjak kecil sampai kita sudah dewasa pun. Bahkan terlebih dari lagi itu, ibu kita dari semenjak kehamilan yang semakin waktu semakin bertambah kesusahannya, wahnan ala wahnin. Bahkan tidak cukup sampai di situ, 2 tahun kita baru disapi. Maka sudah sepantasnya kita untuk berbakti, untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita dalam rangka kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui orang tua kita. Tanpa kehadiran orang tua, tidak mungkin kita hadir di alam dunia ini. Dalam surat Al-Isra pun disebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kamu menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi antara berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bisa dipisahkan dengan menyembah kepada Allah. Karena dalam hadis pun disebutkan, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, betapa kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua ini adalah membawa kemuliaan bagi kita. Tidaklah ada artinya apa-apa seseorang yang dimuliakan di alam dunia, pangkatnya tinggi setinggi langit, jabatannya juga
gelarnya dari mulai kiai, ustadz dan sebagainya, tanpa berbakti kepada kedua orang tua, tidaklah ada artinya apa-apa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kita teringat akan sebuah kisah seorang anak manusia yang tidak dikenal di bumi, akan tetapi sangat dikenal di langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tidak sempat bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata kemuliaannya melebihi manusia biasa. Bahkan sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apabila engkau Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah ampunan darinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bagi kita tentu akan bertanya-tanya, seorang Umar, sahabat Umar bin Khattab yang sebegitu dekatnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi disuruh meminta doa dari seorang Uwais Al-Qarni. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa gerangan Uwais Al-Qarni sebegitu istimewanya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berasal dari negeri Al-Qarn, yang hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan, akan tetapi dia begitu istimewa karena baktinya kepada seorang ibu yang lumpuh dan buta. Pada suatu waktu Uwais Al-Qarni pamit kepada ibunya, ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun ternyata dari perjalanan yang begitu jauh dari Yaman menuju Madinah, dia datang hanya bertemu dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah. Namun beliau karena begitu taatnya kepada ibunya, tidak menunggu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Uwais Al-Qarni langsung pulang kembali kepada ibunya karena ingat akan pesan dari ibunya tersebut untuk segera kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu taatnya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Bahkan ketika ibunya berkeinginan untuk melakukan ibadah haji, Uwais Al-Qarni berupaya sekuat tenaga untuk menghajikan ibunya. Keinginan kuat dari Uwais Al-Qarni untuk menghajikan ibunya sampai dia berlatih sekuat tenaga mengangkat beban dari puncak bukit menuju ke bawah bukit. Sambil membawa beban, dia berlatih mengangkat ibunya, sampai kemudian suatu waktu dia berupaya dari Yaman menuju Madinah menggendong ibunya. Dan ternyata Uwais Al-Qarni begitu bangganya telah memenuhi keinginan ibunya untuk bisa melakukan ibadah haji. Apa yang diinginkan oleh Uwais Al-Qarni? Ternyata di hadapan Ka'bah hanya bermohon kepada Allah agar mendapatkan keridhaan dari ibunya. Akhir cerita Uwais Al-Qarni sampai pada akhir hayatnya, ternyata berduyun-duyun orang ingin mensolatkan, ingin memandikan seorang Uwais Al-Qarni, manusia yang biasa-biasa saja, akan tetapi ternyata begitu istimewa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita sampai akhir hayat kita.
Bahkan ketika orang tua kita sudah lanjut usia pun tidak menyurutkan kita untuk berbakti, untuk memuliakan kedua orang tua kita. Insya Allah dengan kita memuliakan orang tua kita, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.